Okay, let's go. Konoha je. Okey. So benda ni lawak guys. Awal-awal dulu aku tak faham kenapa ramai bila saya cakap saya ni orang Thai dari Thailand, dia akan ada orang cakap muka kau macam Konoha, muka kau macam Jawa, tak serupa orang Thai. Dia macam saya macam tak ada apa lah bila saya tahu kenapa ramai orang komen macam ni. Bila saya tanya kawan-kawan saya orang lokal, baru tahu ini adalah salah satu macam hinaan, cursing macam tu, nak ngejek macam tu. Saya macam teruknya perangai apa macam ni, ambil bangsa orang lain sebagai cursing. Sebab bagi saya, perspektif saya, orang Indonesia adalah orang juga, Konoha ke Jawa ke orang juga. Dan kita ni di Thailand, kita memang ada orang keturunan Jawa, orang Thai yang ada berketurunan Jawa. Jadi kenapa kita ni nak buat sebagai Konoha ataupun Jawa ni sebagai satu yang hina orang lain? Tak faham saya. Paling teruk, orang yang teruk adalah dia terlalu bangga dengan kaum dia ataupun keturunan dia sampai dia mengguna nama keturunan orang lain sebagai hinaan. Itu paling jijik, perangai yang cukup jijik. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dilihat video tadi kan, mungkin teman-teman udah melihat di beberapa tempat media bagaimana orang Malaydes ini ya, rasisnya itu biasanya ke Indonesia aja, sekarang menjalar sampai ke Thailand. Jadi cewek itu tadi sering mendapat komen, mukamu ini kak macam muka orang Jawa, mukamu ini macam muka Konoha. Jadi pertama cewek ini nggak begitu tahu mengerti dia apa maksudnya, jadi dia santai-santai aja. Sampai itu suatu saat dia tanya dengan orang Malaysia, itu bentuk hinaan kami. Ya, bentuk hinaan kami kepada seseorang. Jadi buat orang Malaydes ini ya, semenanjung lah ini. Muka Konoha itu menurut dia hinaan buat Indonesia. Kalau nggak salah yang ciptain Konoha itu orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia sendiri ngomong Indonesia kadang Konoha. Jadi mereka aja yang berhalusinasi dengan kata Konoha itu sesuatu kalimat hinaan yang sangat menyakitkan buat orang Indonesia. Kayaknya it doesn't work this way. Itu nggak seperti imajinasi mereka. Lain dengan kalau kata-kata Malaydes, itu menyakitkan mereka sekali. Besok saya bikin khusus lah ini video kenapa mereka kita panggil Malaydes. Jadi yang menarik kita bahas ini, cara mereka merendahkan orang itu rupanya bukan ke Indonesia saja, itu menjalar sampai ke Thailand sana. Ini menurut saya sangat menarik dibahas. Orang Malaydes ini memang kalau ada pernyataan prudensial yang ngomong 1 dari 3 orang Malaysia itu sakit jiwa, gangguan mental, itu benar sekali. Itu kan sudah diadmit, sudah diakui oleh parlemen mereka. Jadi setelah video cuplikan mbak yang dari Thailand tadi, saya akan bikin nanti terakhir pernyataan bahwa orang Malaydes ini memang sakit jiwa menurut saya. Ya, without further ado, kita lihat video panjangnya dari mbak-mbak ini ya. Nanti baru kita bahas. Check this out.
Ni macam Konoha je. Okey. So benda ni lawak guys. Awal-awal dulu aku tak faham kenapa ramai bila saya cakap saya ni orang Thai dari Thailand, dia akan ada orang cakap muka kau macam Konoha, muka kau macam Jawa, tak serupa orang Thai. Dia macam saya macam tak ada apa lah bila saya tahu kenapa ramai orang komen macam ni. Bila saya tanya kawan-kawan saya orang lokal, baru tahu ini adalah salah satu macam hinaan, cursing macam tu, nak ngejek macam tu. Saya macam teruknya perangai apa macam ni, ambil bangsa orang lain sebagai cursing. So guys, saya nak bagi tahu siap-siap lah kepada hampa semua yang follow saya. Kalau setakat hampa nak maki saya guna perkataan ni, sorry to say. Sebab bagi saya, perspektif saya, orang Indonesia adalah orang juga. Konoha ke Jawa ke, orang juga. Dan kita ni di Thailand, kita memang ada orang keturunan Jawa, orang Thai yang ada berketurunan Jawa. Di Bangkok pun kita siap ada masjid Jawa dan ada orang masih mengamalkan budaya-budaya Jawa di situ. Dan di selatan Thai pun ramai actually yang keturunan Jawa juga. Nak sikit tak banyak pun ada keturunan Jawa juga. Nah, di Thailand tu banyak keturunan yang campur-campur dalam satu manusia tu kan. Mungkin pakcik sendiri, hang sendiri, Marina ni pun, makcik ni pun mungkin ada juga keturunan Jawa, keturunan Indonesia. Kita ni Asian kan, pimai-pimai tangtu je. Kenapa kita nak tunjuk perangai macam ni? Dan saya pun ada je pergi kenal orang Malaysia sendiri dekat area Kuala Selangor, area Selangor, Sabak Pernam, area tu pun ramai je mereka cakap Jawa juga, keturunan Jawa. Jadi kenapa kita ni nak buat sebagai Konoha ataupun Jawa ni sebagai satu yang hina orang lain? Tak faham saya. Dan for your information lah, for your record, okay, family saya pernah menetap di Indonesia, di Jawa juga. Mak bapak saya boleh cakap Jawa. Kakak saya pun bahasa pertama dia adalah bahasa Jawa, bukan bahasa Thai. Dan I'm okay with that, I'm happy with that. You know, Indonesia is part of my life as well, as Malaysia pun sama part of my life as well. Jadi kita banggalah, tak katalah kita ni siapa. Jadi tak payahlah. Paling teruk, orang yang teruk adalah dia terlalu bangga dengan kaum dia ataupun keturunan dia sampai dia mengguna nama keturunan orang lain sebagai hinaan. Itu paling jijik, perangai yang cukup jijik. Nak jauhkan kita dari sikap-sikap macam ni. Tolonglah guys, kita dah zaman 2025, patutnya kita dapat pendidikan yang elok. Buang pemikiran macam ni, menghina orang lain. Tak katalah kita ni keturunan apa, bangsa apa, dari mana. Respect. Nah, equal, everyone equal, respect. Nah, respect. Perkataan respect tu nampak macam senang, tapi tak semua orang membesar dengan dididik oleh mak bapak mereka untuk hormat orang lain. Faham tak? Macam tu. Jadi kalau nak kutuk saya dengan perkataan kau muka macam Konoha, kau muka macam Jawa, I'm okay with that. Tak rasa apa. Kenapa kena sakit? Awal-awal aku tak rasa apa bila orang cakap itu hinaan, baru aku rasa tapi kenapa nak sakit? I'm okay with that. Mungkin saya sendiri pun ada keturunan Jawa, why not, right? Di Thailand tu berlambak je ada yang keturunan Jawa ikut sejarah semua tu. Dan kenapa? Tadi kita lihatkan pertama yang ingin saya bahas ini yang mengejek-ngejek kakak ni tadi, mbak ni tadi yang dari Thailand ini, justru nggak punya identitas, namanya aja Marina siapa namanya, tapi nggak ada fotonya. Kalau kau pertama yang akan saya jawab ini, teman-teman setuju apa enggak dengan saya, silakan. Karena cantik itu relatif lah ya, tergantung dengan orang yang melihat. Menurut saya pribadi, saya hidup di Tokyo. Saya juga punya pacar mancanegara dulu. Saya juga hidup di sport club, tempat orang-orang cakep-cakep, cantik-cantik, artis-artis Jepang tuh banyak. Jepang ini banyak di sana. Mbak tadi nggak jelek-jelek amat menurut saya. Apa mata saya yang salah, teman-teman komen? Nggak jelek-jelek amat, dia cakep juga mbak itu. Nggak pantas dia dihina. Sementara yang tukang hina, si Maledes yang tukang hina ini tadi, nggak ada mukanya di situ. Seperti kita bikin channel kontra narasi, saya taruh muka saya di sini. Bukan pakai AI, bukan pakai robot. Enggak. Itu namanya kita jantan, namanya gentleman. Tampakin muka, jangan bikin channel umpamanya kontra narasi atau menghina orang,
Tapi kau tak taruh mukamu di sana. Ya, seharusnya orang-orang Maledes yang menghina kakak nih tadi, mbak nih tadi, taruh mukamu di sana secantik apa kamu? Sehingga kamu berani menghina orang. Ya, menurut saya mbak-mbak dari dari Thailand tadi cakep kok. Punya wawasan bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Educated, berpendidikan, terlihat dari cara dia ngomong. Justru orang Maledes yang ngomong tadi, muka kakak ini macam muka Konoha, muka kakak ini macam muka Jawa. Justru orang-orang Maledes yang komen rasis tadi, ini yang orang barbar, orang-orang Goa. Ini sudah tahun 2025, mau bentar lagi 2026. Mentality mereka masih seperti zaman batu dulu. Kau ngomong cantik, mana mukamu, saya mau lihat. Ya. Dan jawaban Mbak tadi itu luar biasa sekali, Mbak Thailand tadi itu. Dia ngomong keluarga dia ada yang besar di Jakarta, di Jawa. Mbak tadi. Mungkin saya memang ada keturunan orang Jawa dan saya tidak merasa terhina katanya. Ini respect. Saya nggak merasa terhina katanya. Kalau kamu mau menghina saya dengan kata-kata orang Jawa atau Konoha, saya nggak merasa hina sama sekali katanya. Karena dia tahu persis Indonesia gimana. Dan dia mengakui banyak turunan orang Jawa di Thailand sendiri. Ini penyakit mental orang Malaysia ini udah akut sekali menurut saya. Secantik apa kamu berani menghina orang begitu? Mbak tadi jelas kelihatan cakep juga, berwawasan, putih mulus. Nah, kamu yang menghina, mukamu nggak ada di sana. Taruh mukamu. Bikin pernyataan. Coba live langsung ngomong dengan kakak Mbak tadi. Ya. Ini parah. Rasisnya parah. Emang dia pikir orang Jawa nggak cakep? Banyak cewek Jawa cakep-cakep. Di Malaysia itu turunan Jawa banyak. Ini satu orang Maledes yang saya kenal di tempat saya bekerja, orang kitchen. Bapaknya orang Aceh, ibunya orang Jawa, ya orang Indonesia. Karena warga negaranya aja Malaysia, dia juga baiklah orangnya, ya kan? Itu kaget Mbak Thailand tadi itu. Rupanya orang Maledes ini menggunakan nama Jawa, nama Konoha bangsa untuk menghina orang lain. Cursing namanya itu. Emang kau pikir bangsamu, mukamu itu jauh lebih cakep ya dari orang Jawa atau orang Indonesia? Hah? Mau nanya saya, yang tukang hina-hina itu tolong talok mukamu. Menghina Mbak Thailand tadi, yang menurut saya cakep Mbak itu. Nggak jelek-jelek. Ada mana mukamu? Ya orang Maledes yang menghina Mbak itu. Coba taruh muka-mukamu live langsung dengan Mbak itu. Dan hebatnya Mbak itu sekarang apa dia jawab? Dia jelas, rupanya orang Maledes ini bangsa yang memang barbar. Bangsa yang menganggap kaumnya itu mahawangsa. Itu betul terjadi rupanya. Dulu saya ragu-ragu juga, rupanya benar. Ini Mbak Thailand, ini orang Thailand aja membuktikan. Mereka ini didoktrin dari kecil oleh kerajaan mereka bahwa mereka ini adalah bangsa terhebat, ras terhebat di dunia, kayak Yahudi Israel. Kayak Israel persis. Merasa mereka itu bangsa pilihan, bangsa terbaik, dan orang lain ini bolehlah dibunuh-bunuhin. Persis, kalau sikap orang Melayu itu persis. Rasis, ya rasisnya Israel. Ya, penindasan, ya banyak penindasan. Sabah, Sarawak, Johor ditindas juga kan. Bunuh-bunuh orang, banyak. Dari tahun 2004 sampai 2025, 100 orang dia bunuh tenaga kerja Indonesia tanpa pengadilan. Persis Israel. Apalagi tukang hina-hina orang, rasis, persis Israel. Jadi, yang saya salut dengan Mbak tuh akhirnya dia ngomong apa? Ya udah, kalau kamu memang mau mencoba menghina saya dengan kata-kata Jawa dan Konoha, saya nggak merasa terhina katanya.
Itu dalam sekali artinya. Saya nggak merasa terhina, saya malah bangga. Mungkin memang ada darah Jawa mungkin dengan saya. So what? Kata Mbak tadi. Ya. Nah, ini pesan buatmu Malaides. Ini kalian ini memang sakit mental. Kamu menghina orang, menghina suatu bangsa. Saya nggak tahu agamamu apa. Kalau di agama Islam ya, semua manusia itu di mata Allah itu sama. Mau hitam, mau putih, mau jelek, mau miskin, mau kaya. Yang membedakannya keimanannya. Ya saya kasih tahu aja. Semua manusia itu sama. Jadi kalau kamu menggunakan suatu bangsa untuk mengejek, kamu itu sama aja dengan iblis. Sombong. Iblis saja malu melihat kesombonganmu. Memanglah manusia barbar ini. Ya. Ini Melayu Semenanjung ini bikin malu Melayu sedunia. Mbak tadi juga Melayu Patani. Patani itu juga mau diadu domba terus sama Malaides ini. Biar merdeka. Sama dengan dia mengadu domba Aceh lah. Nah, kita dukung Sarawak, Sabah merdeka sama Johor sekalian. Mau rasa kamu. Bikin malu kalian tuh, bikin malu Melayu. Saya juga orang Melayu dari daerah Jambi. Malu melihat tingkah kalian. Saya nggak pernah menganggap orang Jawa itu ini hina. Nggak ada. Konoha itu orang Indonesia yang ciptakan, orang Indonesia sendiri ngomong Konoha. Kami nggak merasa terhina dengan kata-kata Konoha. Betul kata Mbak Thailand tadi. Kalau maksudmu menghina dengan menggunakan kata-kata Konoha, salah kamu. Kalau Malaides ya, kalimat Malaides itu sangat menyakitkan kamu karena sesuai kenyataan. Banyak orang Bangladesh di sana. Cocok jadi Malaides. Dan kami juga tidak menghina orang Bangladesh. Kita cuma ngomongin banyak orang Bangladesh, ya pantas Malaysia dipanggil Malaides. Orang Malaides, orang Bangladesh nggak salah dia datang ke Malaysia kan diundang sama kalian. Mereka pekerja keras, sukses. Ya, lama-lama memang menjadi Malaides. Nanti saya bikin video khusus lah. Kenapa Malaysia itu jadi Malaides. Di mata orang lain, orang negara lain. Ya, yang lucu-lucu aja. Jadi, kurang-kurangilah sikit. Makcik, pakcik, hina orang, rasis. Macam awak tuh lebih bagus segalanya. Persis macam Israel. Israel ada pula emang pintarlah dikit. Mempintarlah dia. Banyak buktinya. Muka dia lumayan bagus. Nangkau, mukamu mana? IQ-mu yang aku pintar tuh apa hasilnya? Mana? Nggak ada apa-apa. Paling cuma bisa buat belacan. Itu aja kamu sombongnya begitu. Begitu saja video hari ini, memang kurang-kurangilah rasis tuh. Ya. Apapun agamamu, rasis itu tak bagus. Kalau kata orang Malaysia macam betul aja. Alright. Sudah hari Jumat selesai ini. Ya. Terima kasih buat subscriber saya. Nanti lihat video pernyataan Parlemen Malaides bahwa orang Malaides ini memang betul-betul sakit jiwa. 3 dari 1 orang mereka sakit jiwa. Jadi mereka minta ke pemerintah mereka tambah lagi dana untuk pengobatan penyakit mental ini. Dan ada di wawancara itu ada wacana mau minta perawat mental dari Indonesia. Saya ngomong nggak usah. Kalau kalian adik-adik Indonesia yang punya sertifikasi qualified untuk jadi perawat setingkat itu, mending kalian ke Jepang. Kalian dihargai, nggak bakalan gaji kalian nggak dibayar, nggak bakalan kalian diperkosa. Kalian dihormati, dapat ada asuransi, perumahan, dihargai kan. Banyak tenaga skill ahli Indonesia di sini di rumah sakit, spesialis anak apa. Jangankah ke Malaides, itu udah gaji kecil, terancam nggak dibayar, bisa diperkosa sama polisinya aja, memperkosa orang, bisa dibunuh.
Ya, jangan biarin aja dia ambil dari Bangladesh, ya. Lihat video Pak Cik ini, makasih yang subscribe ya, yang tune in selalu. All the best Indonesia. Enjoy pernyataan Pak Cik ini. Berpakaian cantik, oh indah berseri warna-warni. Raya kita berpakaian cantik, oh indah berseri warna-warni. Raya kita selamat, selamat hari Lebaran. Saya nak sebut, rakyat Malaysia, 3 orang rakyat Malaysia, seorang akan menghadapi masalah kesihatan mental. Saya, Tuan Pengurusi, Puan Pengurusi dan seorang lagi. Seorang tu kesihatan mental. Kita Alhamdulillah sihat. Tapi yang seorang tu berdepan dengan masalah kesihatan mental. Jadi itulah seriusnya masalah. Saya tak sentuh mana saya tunjuk gini ya. Saya di atas. So, kita berdepan dengan masalah kesihatan mental. Tetapi kenapa bajet ini dikurangkan? Dari segi perbelanjaan sekretariat kesihatan mental telah dinaikkan. Ya, maknanya kita peruntukan untuk merawat pesakit mental memang ada peningkatan. Tetapi dari segi pencegahan ini melalui Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, mengapa ianya diturunkan? Itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kementerian.